Kita semua sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi, haruskah kita bertindak sendiri tanpa menunggu Gusti Patih Batik Mantrim? Kenapa harus menunggu kalau kenyataannya Malwapati sudah dikuasai musuh? Ya, kita harus segera menyerang sebelum musuh benar-benar kuat. Saya setuju. Kita harus segera menyerang. Iya, buat apa kita di sini kalau tidak melakukan apa-apa? Iya, tunggu apa lagi? Aku tahu. Tapi, kita semua ini berada di bawah komando Gusti Patih Batik Mantrim. Nah, saya kira wajar kalau segala sesuatu yang akan kita lakukan harus seizin atau sepengetahuan Gusti Patih. Tapi ini perang, Dewa. Dan Malwapati jatuh. Tugas kita untuk merebut kembali Malwapati dari tangan musuh. Ya, kita tidak bisa menunggu. Ya, musuh akan lebih siap kalau kita menunda waktu lagi. Betul. Suliwa, izinkan kami masuk ke Malwapati. Biarkan kami yang melaksanakan perebutan kembali Malwapati. Liwa, jangan halangin niat baik kami. Betul. Iya, Liwa. Apa salahnya kami berperang sambil menunggu Gusti Patih? Iya, kalian benar. Tapi izinkan aku untuk menghajar mata-mata yang telah menguping pembicaraan kita ini. Itu mata-mata. Dia suruhan Gendrawani. Nah, tunggu apa lagi? Kalau Gendrawani sudah bergerak lebih jauh, kenapa kita tidak segera bertindak? Baik. Kalau begitu, lakukan penyerangan. Saya akan mencoba menghubungi Gusti Patih Batik Mantrim. Baiklah. Ayo, kita berangkat. Ayo. Gusti Patih. Gusti Patih. Gusti Patih. Gusti Patih. Suliwa. Gusti Patih. Mohon cepat kembali ke Malwapati, Gusti. Maafkan saya kalau saya telah melepas para pendekar masuk Malwapati untuk menyerang musuh. Tindakanmu tepat, Suliwa. Jangan khawatir. Aku akan segera datang. Coba, panggil Nyi Jantur. Nyi Jantur? Iya. Ingat, musuh kalian adalah penyihir. Dan tolong katakan pada Nyi Jantur, Rai Prabu Angling Dharma akan pulang bersama dengan Resi Naga Bertala. Jadi tidak usah dicari. Baik, Gusti Patih. Nyi Jantur. Nyi Jantur. Nyi Jantur. Nyi Jantur. Suliwa? Kenapa? Nyi, kami menghadapi para penyihir, Nyi. Mohon cepat kembali ke Malwapati. Segera kembali, Nyi. Tapi bagaimana dengan Prabu Angling Dharma? Aku kan harus menemukan Sang Prabu dulu. Jangan khawatir tentang Gusti Prabu, Nyi. Gusti Prabu akan kembali ke Malwapati bersama Resi Naga Bertala, Nyi. Siapa yang bilang begitu? Gusti Patih Batik Mantrim. Nyi Jantur tidak percaya. Percaya Suliwa. Jangan marah anak muda. Kalau begitu, aku akan kembali ke Malwapati. Tapi, apa kamu sudah menghubungi Ratri Pramudita, para senopati, dan pendekar yang lain? Mohon maaf, belum. Kamu bagaimana sih? Baiklah. Kalau begitu, aku saja yang panggil. Terima kasih. Terima kasih. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus mendahului sebelum mereka menyerang. Ingat Sang Prabu Baka,
Paman Segawan Lanang, dan 3 putriku, benteng Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Yang akan kita hadapi adalah pendekar-pendekar tangguh. Kita boleh adu kekuatan, kita boleh adu kesaktian secara kesatria. Kalau ternyata nanti kita kalah, kita boleh menggunakan cara-cara curang. Itu tidak dilarang. Dan saya pribadi tidak segan-segan memanfaatkan ilmu sihir saya. Saya setuju. Nyi Jantur saja tidak malu-malu menyihir 3 putri saya menjadi kupu-kupu. Nah, kenapa kita tidak melakukannya? Dan jangan khawatir, Nyi Ratu. Saya akan panggil para manusia siluman dan para denawa. Kalau sampai Wadya Balat kita kalah. Bagaimana, putri-putriku? Jangan khawatir, Nyi Ratu. Kami juga penyihir. Kami akan gunakan ilmu sihir kami bila memang sangat diperlukan. Bagus. Bagaimana dengan kalian? Curang sudah pekerjaan kami, Nyi Ratu. Jadi jangan khawatir. Kita akan menang karena curang. Ya, bagus. Bopo, ada pesan buat kami? Jangan banyak bicara. Cepat keluar. Musuh sudah mengepung kita. Padma, sebaiknya kita bagi tugas. Aku masuk dari pintu belakang. Iya, aku dari samping. Ayo. Bertahan di pintu samping. Aku akan ke ruang utama. Dewa, Tanduk, jaga pintu belakang. Baik, Nyi Ratu. Kau akan menghadapi situasi itu. Pintu samping. Di sana sudah ada prajurit kita. Bopo, apa yang harus saya lakukan? Gunakan sihirmu, anak. Baik. Gendrawani, atas nama Prabu Agni Dharma, menyerahlah kalian. Atau lupat kalian. Gendrawani, cepat gunakan sihirmu. Hei! Hentikan! Hentikan perkelahian kalian! Lihat apa yang Pangeran Raja Saputra lakukan pada Prabu Angling Dharma. Bopo,
apa yang terpanjang di tombak ini? Lihat! Ini kepala Prabu Angling Dharma yang kalian puja-puja. Dan yang memenggal kepala Prabu Angling Dharma adalah Pangeran Raja Saputra. Tunduk kalian. Ayo tunduk. Uyut, benarkah apa yang kita lihat ini, Uyut? Iya, Wirat. Itu jelas kepala sang Prabu. Kita tidak bisa memungkirinya. Tapi... Tidak, Uyut. Saya tahu tidak semudah itu. Kalian akan bisa melihat dari dekat. Bahkan akan bisa memegang atau meludahinya. Kepala Prabu Angling Dharma akan kami pancangkan di halaman ini. Halaman keraton yang kini menjadi milik pusar angin. Tidak. Malwapati tidak akan menjadi milik siapa-siapa. Iya. Malwapati tetap akan menjadi milik Prabu Angling Dharma dan rakyatnya. Tapi Angling Dharma sudah mati. Iya. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau memang Prabu Angling Dharma sudah pralaya, Malwapati masih memiliki putra mahkota, Pangeran Angling Kesuma. Maka putra mahkotalah yang berhak untuk meneruskan tampuk pemerintahan. Hei, putra mahkota tidak berhak apa-apa kalau rajanya sudah ditaklukkan. Putra mahkota menjadi tawanan perang. Kalau putra mahkota ada, lebih baik serahkan pada kami atau kami penggal kepala kalian. Besar mulut kau Raja Saputra. Ya. Harus tahu apakah itu benar kepala Prabu Angling Dharma. Sang Prabu, benarkah ini kepala Sang Prabu Angling Dharma? Benarkah kami semua tidak salah lihat? Sang Prabu, katakan Sang Prabu. Sang Prabu, katakan apakah benar ini kepala Sang Prabu? Apa yang harus kita lakukan, Bopo? Apa kita harus diam dan tidak melibatkan diri dalam perkelahian mereka? Jadilah ratu gelap-gelap yang kegelapan, maka kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Baik, Bopo. Kelihatannya kepala Angling Dharma sangat penting. Tidak ada salahnya. Kami juga ingin memilikinya. Sudah, Wirat. Wirat, ada apa, Uyut? selamatkan kepala Sang Prabu. Baik, Uyut. Tunggu, Wirat. Tidak boleh seorang pun tahu bahwa kepala ini milik Sang Prabu Angling Dharma. Baik, Uyut. Wirat, ingat pesan Uyut. Tidak boleh seorang pun tahu kalau Sang Prabu pralaya. Ingat, Wirat. Baik, Uyut. Kurang ajar.
Sudawirat, apa yang kamu bawa itu? Gusti Patih, Hei, apa yang telah kamu lakukan? Hah? Apa yang terjadi dengan Dinda Prabu? Begini Gusti Patih. Sudah kuduga kamu Sudawirat. Kamu memang tidak bisa dipercaya. Sekali penjahat, tetap penjahat. Pengkhianat, tetap pengkhianat. Dan ingat, kamu dulu pernah meracuni semua penduduk Balopati. Dan sekarang, Tunggu Gusti Patih. Saya akan memberi penjelasan. berdebah kamu Sudawirat. Ya! Ya! Tunggu Gusti. Saya akan memberi penjelasan. Berdebah kamu Sudawirat. Ini salah paham. Hei, tunggu! Gusti Patih, Tolong jelaskan Uyut. siapa kalian sebenarnya? Apa yang telah kalian lakukan terhadap Dinda Prabu Angling Darma? Jangan marah dulu, Gusti Patih. Ini pasti telah terjadi kesalahpahaman. Kenyataan telah membuktikan bahwa Sudawirat tidak bisa dipercaya. Termasuk kamu, Insawega. Anda Batik Madrid. Apa yang kalian pertengkarkan? Jadi, yang saya lihat tidak nyata. Ini karena kesaktian Resi Naga Pertala, Kanda Batik Madrim. Iya, Gusti Patih, iya. Bagaimana ceritanya, Dinda Prabu? Begini, ini semua diawali ketika Sang Resi Naga Pertala melihat kemunculan Raja Saputra dari Busranggi. Lihat. Lihat itu. Sang Prabu, kelihatannya ada sesuatu yang akan terjadi. Apa itu Sang Resi? Tidak tahu, tapi lihatlah. Kita harus menghindar, menghindar. Hei, lihat. Awan itu menggulung mereka, Paman. Begitu melihat adanya bahaya, Sang Resi Naga Pertala menawarkan satu jalan keluar pada saya. Sang Prabu, untuk melihat siapa saja golongan hitam yang menjadi musuh Sang Prabu, saya kira tidak ada salahnya kalau sekali-kali kita permainkan mereka. Maksud Sang Resi? Dengan bantuan dewa, saya akan jadikan ikat kepala Sang Prabu menjadi bayangan sosok Sang Prabu. Untuk apa? Untuk menguji apakah golongan hitam yang diciptakan oleh gelembung jahat Rahwana ini benar-benar sakti. Kalau memang sakti, ia akan tahu kalau yang ia hadapi hanyalah bayangan. Kalau tidak, maka ia akan puas karena bisa mengalahkan Angling Dharma. Kenapa harus memakai tipu daya, Sang Resi, kalau saya bisa menghadapi mereka? Tidak semua musuh harus dihadapi secara adu jojo Sang Prabu. Sekali-kali kita pakai cara lain. Berikan ikat kepalamu, Sang Prabu. Baik, Sang Resi. Ayo lemparkan. Lemparkan. Lihat Sang Prabu. Kita bisa kehilangan jejak kalau kejadiannya begini. Tidak, Paman. Lihat itu.
kiranya tugas kita dipermudah, Paman. Iya. Sesuai janji, saya akan penggal kepala Angling Dharma. Siaga dan lindungi saya, Paman. Iya, baik. Kalau begitu, kepala yang diperebutkan selama ini hanyalah sebuah ikat kepala Dinda Prabu? Iya, iya. Gusti Prabu. Gusti Prabu. Resi. Ini semua karena pertolongan Dewa Patih Batik Madrim. Tanpa campur tangan Dewa, penjelmaan ikat kepala menjadi Prabu Angling Dharma tidak akan terjadi. Saya percaya itu. Itulah sebabnya kami berusaha keras untuk merebut kembali kepala itu. Untuk meyakinkan diri kami. Ya, Gusti Patih. Bahwa yang kami lihat itu tidak nyata. Tapi... Maafkan saya, Wirat. Uyut. Sekarang baru saya tahu. Apa niat kamu, Wirat? Sudah. Tugas kalian sekarang adalah untuk melihat dan membuktikan bahwa Prabu Angling Dharma masih hidup. Janji saya untuk membawa Sang Prabu kembali ke Malwapati sudah saya penuhi. Selamat tinggal. Saya tahu. Rupanya keberhasilan Raja Saputra memenggal kepala dijadikan tolok ukur keberhasilan golongan hitam sebagai yang terkuat. Tapi, apa yang akan terjadi seandainya mereka tahu bahwa mereka telah tertipu? Nah, itulah sebabnya sekarang ini kita harus segera ke Malwapati. Baik, Dinda. Sebaiknya kita jangan buang-buang waktu. Ayo, Wirat. Uyut. Ratu Gendrawandi, para pendekar Malwapati, untuk apa kalian berkelahi? Kalau di hadapan kalian sudah tidak terbantah lagi. Lihat, kepala Angling Dharma ada di tanganku. Untuk apa kalian berperang? Kalau sosok yang kalian benci dan kalian kagumi sudah tidak berdaya seperti ini. Lihat. Apa yang kalian perebutkan atau kalian bela? Kalau jelas-jelas penguasa Malwapati sudah mati di tangan kami. Dan apa arti perlawanan kalian terhadap kami? Kalau panah-panah dan bandul Sagotra yang mampu menjerat kalian siap melesat ke arah kalian. Nah, saudara-saudaraku, kusarankan kalian menyerah. Kita akhiri perang ini. Dan akulah pemenangnya, Raja Samuka dari Pusar Angin. Aku berjanji tidak akan menghancurkan kalian kalau kalian menyerah. Tapi, aku akan lumat kalian. Kalau kalian tidak menyerah, bagaimana? Hah? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan, Dinda Prabu? Kita tunggu saat yang tepat. Betul, Sang Prabu. Kita tunggu saat yang tepat. Mereka
Bagaimana? Hancur atau menyerah? Hah? Gendrawani? Bagaimana Gendrawani? Hah? Aku belum kalah, Raja Samuka. Dan kenyataannya akulah Ratu Malwapati. Kami tidak pernah yakin kalau Prabu Anglingdarma sudah pralaya. Jadi kami para pendekar tidak akan pernah menyerah. Betul, Siliwah. Para pendekar tak perlu menyerah. Buat apa menyerah kalau ternyata Prabu Anglingdarma dalam keadaan segar bugar? Dan sekarang ini, beliau berada di tengah-tengah kita. Kalian dengar pernyataannya? Hah? Dia ngawur, Romo Dewaji. Dia asal bicara. Kamu jangan besar mulut, Raja Saputra. Baru bisa menjamret ikat kepala saja. Sudah sesumbar kemana-mana. Lihat, apa hebatnya seorang pangeran yang memamerkan ikat kepala sebagai kepala Prabu Anglingdarma. Kurang ajar. Kenapa jadi begini? Madrim, permainan apa ini? Hah? Aku masih hidup, Raja Samuka. Hanya ikat kepalaku saja yang menyangkut ke senjata putra mahkotamu. Paman, ini gila, Paman. Ini benar-benar gila. Iya. Saya tidak menyangka akan jadi begini. Baik. Kamu menang, Anglingdarma. Kamu berhasil mempermalukan kami. Ini kukembalikan kepadamu. Biarkan kami yang menghadapinya, Gusti. Kita mundur saja, Sampai. Lebih baik kita masuk. Kita pertahankan keraton Malwapati daripada kita harus terlibat dengan urusan mereka. Ya, saya setuju. Biar aku yang menghadapi mereka. Tenang, Gendrawani. Bagaimana bisa tenang, Bopo? Tenang. Kalau di luar sana Prabu Anglingdarma dan para pendekarnya berada. Kenapa kamu jadi takut? Kamu punya Prabu Baka, Segawon Lanang, dan ketiga putrinya. Gendrawani, siapkan mereka. Hadapi mereka dengan sihir kalau kamu takut. Ya, kita memang harus menghadapi mereka dengan sihir Bopo. Tapi bagaimana? Kalau dengan sihir mereka tetap menang, Bopo. Kekuatan apa lagi yang harus kita gunakan untuk melawan mereka, Bopo? Romo, siapapun yang akan menjadi pemenang di luar sana akan segera masuk ke sini dan harus kita hadapi. Ya, duduk dulu. Ayo duduk. Lantas, Pertanyaan saya, Romo, apa hasil yang akan kita peroleh kalau nanti kita menang? Dan apa hasil yang akan kita peroleh kalau kita kalah? kalau kalah, kita akan lari terbirit-birit atau menjadi tawanan. Tapi kalau menang, kita akan ikut memiliki Malwapati. Benarkah itu?
Kenapa kamu bertanya seperti itu? Saya meragukan niat baik Gendrawani, Romo. Saya juga, Romo. Saya juga punya pendapat yang sama. Kenapa? Apa kita ini bukan hanya menjadi tameng hidup? Iya, tameng hidup yang akan dibuang setelah dimanfaatkan. Tidak. Sebaiknya dalam situasi seperti ini, kita tidak usah curiga satu sama lain dulu. Lebih baik kita bersatu untuk melawan siapapun yang akan menjadi musuh kita. Sebab ingat, putri-putriku. Ingat, siapapun yang akan menang dalam perkelahian di luar sana, mereka adalah musuh kita yang sangat kuat semua. Bagaimana bisa kita hadapi musuh yang sangat kuat kalau belum kita sudah terpecah belah? Iya, Bopo, saya tahu itu, tapi... Sudahlah, sudah. Tuan Singamaruta, ya. Kenapa kita tidak ikut terjun dan membantu Sang Raja Samuka? Untuk apa membantu kalau mereka tidak meminta bantuan? Dan untuk apa membantu kalau akhirnya kita juga tertumpas? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kembali ke pusar angin. Ini yang kita tunggu, bukan? Pusar angin kosong. Hah? Saya yang akan menjadi raja di sana. Dan Tuan Bahadur akan menjadi penasihat utama. Singa Mandala dan anak buahnya akan menjadi patih dan benteng pusar angin kita. Saya punya setuju. Saya setuju, Tuan Singamaruta. Mari, kita kembali ke pusar angin ya. Sementara kita di sini dulu, mengatur siasat. Baik, Dinda Prabu. Tapi, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan berikutnya? Kita langsung menyerang Ratu Gendrawani, atau... Tenang, Kanda Madrim. Kita tidak bisa masuk begitu saja. Baiklah. Bagaimana pendapat kalian? Liwa. Kita tidak boleh terlalu lama di sini, Gusti. Sebab... Ya. Kita harus cepatnya keluar dari keraton ini. Kita harus mendirikan tenda di luar sana. Betul. Gendrawani pasti sudah menyiapkan segala sesuatu untuk menyerang kita. Dan ingat, mereka akan mengerahkan kekuatan sihir. Ini yang harus kita waspadai. Kalau begitu, kita sangat memerlukan bantuan Nyi Jantur. Iya, Nyi Jantur. Kenapa sampai sekarang belum datang juga? Baik. Kalau begitu, aku akan panggil Nyi Jantur. Sihir. Hanya dengan sihir mereka bisa dihancurkan. Saya akan hadapi mereka dengan sihir. Tidak ada jalan lain.